Abu Nawas bikin raja heran, tidur sore malah bikin otak cerdas bukan pusing. Suatu sore di kota Baghdad, langit mulai berwarna jingga keemasan. Di depan masjid besar, sekelompok orang sedang duduk sambil berbincang santai setelah bekerja. Di antara mereka, muncul sosok yang dikenal tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Ia baru saja selesai membantu seseorang di pasar, dan kini datang sambil menenteng kendi air. Tiba-tiba, salah seorang lelaki bernama Karim berseru, "Abu Nawas, kau datang di waktu yang aneh. Jangan bilang kau baru bangun tidur sore. Hati-hati, katanya tidur sore bikin pusing." Orang-orang tertawa. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Begitu katanya, ia menatap Karim. "Lalu siapa yang bilang begitu? Dokter, tabib, atau orang yang iri karena tidak sempat tidur?" Karim menggaruk kepala. "Ya, semua orang tahu itu. Kalau tidur sore, kepala bisa pening, badan berat, dan mimpi pun aneh-aneh. Sudah dari dulu begitu." Abu Nawas duduk di atas batu besar, lalu berkata dengan nada tenang namun tajam. "Kalau begitu, mari kita buktikan. Aku suka fakta, bukan mitos." Orang-orang mulai berkerumun. "Baik, Karim," kata Abu Nawas. "Ceritakan padaku, kapan terakhir kau tidur sore?" Karim menjawab, "Kemarin. Setelah makan siang, aku tertidur, bangun-bangun kepala pening." Abu Nawas mengangguk pelan. "Baik, tapi apakah kau tidur di tempat teduh?" "Tidak, di dekat tungku roti. Panas sekali." "Dan apakah kau makan berat sebelum tidur?" "Tentu saja. Nasi, daging, dan sedikit susu kambing." Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, bukan tidur sore yang salah, tapi kau yang memaksa tubuhmu bekerja seperti unta yang disuruh berlari setelah makan 3 karung gandum." Orang-orang tertawa keras. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia mengambil ranting kecil dan menggambarkan sesuatu di tanah. "Lihat," katanya sambil menggambar lingkaran. "Tubuh manusia seperti roda air. Siang hari, roda berputar karena kerja, panas, dan cahaya. Malam hari, roda melambat agar bisa kembali penuh tenaga. Tapi ketika kau tidur sore setelah makan berat, roda itu belum sempat berhenti. Maka airnya tumpah, itulah rasa pusingmu." Orang-orang mulai manggut-manggut. Seorang pemuda penasaran bertanya, "Jadi Abu, tidak apa-apa tidur sore kalau dilakukan dengan benar?" "Justru itu cerdas," kata Abu Nawas. "Tidur sebentar di sore hari bisa menyegarkan pikiran, asal waktunya tidak lebih dari 1 jam dan perut tidak penuh. Orang Yunani kuno menyebutnya siesta. Dan sekarang, para ilmuwan modern pun membuktikan hal yang sama, meski mereka tak tahu, Abu Nawas sudah melakukannya berabad-abad lalu." Tiba-tiba seorang kakek yang terkenal keras kepala, Pak Hamid, menimpali, "Abu Nawas, kau terlalu banyak bicara. Aku tidak percaya pada omongan semacam itu. Kalau tidur sore tidak bikin pusing, coba buktikan sendiri." Abu Nawas tersenyum geli. "Baiklah, aku akan tidur sekarang juga." Orang-orang tertawa mengira ia bercanda, tapi Abu benar-benar rebah di bawah pohon kurma. Ia menutup mata, bernafas perlahan, dan tertidur selama 20 menit. Ketika ia bangun, orang-orang masih menunggu. "Bagaimana, Abu?" tanya Karim. "Segar sekali," jawabnya sambil menguap kecil. "Rasanya seperti baru keluar dari surga kecil." Pak Hamid mencibir. "Itu karena kau tak makan dulu." "Benar," kata Abu. "Karena makan dulu lalu tidur adalah kebodohan paling halus yang disamarkan sebagai kebiasaan. Sama seperti orang yang menutup gentong sebelum airnya habis, akhirnya air tumpah semua." Semua terdiam, lalu tertawa keras karena perumpamaan itu sangat khas Abu Nawas. Namun Abu tiba-tiba berdiri, memandangi langit yang mulai gelap, dan berkata pelan, "Manusia sering menyalahkan hal yang tidak mereka pahami. Mereka bilang tidur sore bikin pusing, padahal yang bikin pusing adalah cara mereka memperlakukan tubuh sendiri. Seperti orang yang menyalahkan matahari karena kepanasan,
Padahal ia berdiri di tengah padang tanpa peneduh. Karim mengangkat tangan. Jadi, Abu, apa kesimpulanmu? Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam namun jenaka. Kesimpulannya sederhana, Karim. Tidur sore tidak bikin pusing. Yang bikin pusing adalah tidur yang tak kenal waktu, makan tanpa kendali, dan hidup tanpa aturan. Tubuhmu bukan musuh, tapi sahabat. Kalau kau memperlakukan sahabatmu dengan buruk, jangan salahkan dia kalau suatu hari membalas dengan pusing. Suara tawa kembali pecah. Tapi di sela-sela tawa itu, banyak dari mereka diam dan merenung. Sejak hari itu, warga Baghdad mulai berhenti menakuti tidur sore. Mereka mulai meniru kebiasaan Abu Nawas, istirahat singkat setelah siang, secukupnya, tanpa berlebihan. Dan anehnya, kota Baghdad pun menjadi lebih tenang di sore hari, karena setiap orang sedang tidur dengan cerdas, bukan dengan mitos. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang Abu Nawas membantah mitos tidur sore, menyebar ke seluruh Baghdad. Hingga akhirnya, berita itu sampai ke telinga wazir kerajaan, yang terkenal sangat kaku dan tak suka jika rakyat mempertanyakan kebiasaan lama. Suatu pagi, wazir memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, katanya dengan nada tegas, aku dengar kau membuat rakyat percaya bahwa tidur sore itu tidak berbahaya. Kau ingin membuat orang malas. Abu Nawas membungkuk sopan, tapi di balik matanya ada sinar licik yang khas. Wahai wazir, aku tidak mengajarkan kemalasan, aku hanya mengajarkan keseimbangan. Bahkan kuda pun perlu berhenti untuk minum sebelum melanjutkan perjalanan. Wazir mendengus. Kuda tidak tidur sore, Abu Nawas. Benar, jawab Abu cepat, karena kuda tidak punya pekerjaan seberat manusia yang berpikir, menghitung pajak, dan menahan marah setiap hari. Jika manusia disamakan dengan kuda, maka tak lama lagi wazir pun akan mulai meringkik di ruang kerjanya. Raja yang sedang mendengarkan di balik tirai hampir tertawa, tapi menahan diri. Wazir semakin merah wajahnya. Kalau begitu, katanya, aku ingin mengujimu. Hari ini, kau harus tidur sore di aula kerajaan. Jika setelah bangun kau merasa segar, maka aku akan percaya. Tapi jika kau pusing atau mengantuk di malam hari, maka aku akan memerintahkan agar kau menyapu halaman istana selama 3 hari. Abu Nawas mengangguk santai. Sebuah tantangan yang ringan, seperti tidur itu sendiri. Sore harinya, di hadapan para penjaga dan penasihat istana, Abu Nawas berbaring di atas karpet panjang berwarna emas. Ia menutup matanya dengan sehelai kain tipis, lalu tertidur sebentar, hanya 25 menit. Saat ia bangun, wajahnya tampak segar, matanya jernih, dan ia langsung berdiri. Bagaimana perasaanmu? Tanya wazir dengan nada licik. Seperti pohon kurma yang baru disiram hujan, jawab Abu sambil tersenyum. Raja, yang kali ini menonton terbuka, ikut bertanya. Apakah kau yakin tidur sore tidak membawa dampak buruk, Abu Nawas? Yang membawa dampak buruk, tuanku, jawab Abu, bukan tidurnya, tapi waktunya. Jika seseorang tidur lebih dari 1 jam, tubuhnya masuk ke fase tidur dalam, ketika dibangunkan, otaknya masih terjebak di antara mimpi dan sadar. Itulah sebabnya kepala terasa berat. Namun jika hanya tidur sebentar, sekitar 1/4 jam hingga setengah jam, otak justru menyegarkan diri. Sekarang para tabib menyebutnya, tidur singkat pemulihan. Wazir tampak kebingungan. Bagaimana kau tahu semua itu? Kau bukan tabib. Abu tertawa. Benar, aku bukan tabib. Tapi aku punya teman yang suka tidur lebih dari siapapun di Baghdad, dan aku belajar dari kesalahannya. Semua yang hadir tertawa keras. Raja ikut tersenyum, tapi Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih serius. Wahai tuanku, tidur sore bukan musuh produktivitas. Justru ia menambah ketajaman berpikir. Bahkan burung pun berhenti berkicau di tengah hari untuk beristirahat sebelum melanjutkan terbang di sore yang teduh. Raja mengangguk. Abu Nawas benar.
Tubuh manusia bukan besi, ia butuh waktu untuk menata ulang tenaganya. Namun wazir belum menyerah. Kalau begitu, Abu Nawas, mari kita lihat apakah tidur sore membuatmu sulit tidur malam ini. Aku akan menunggu laporan dari penjaga istana. Abu tersenyum lebar. Baik, wazir. Tapi jangan salahkan aku kalau justru engkau yang sulit tidur memikirkan aku tidur nyenyak. Malam itu, sesuai janji, para penjaga mengintip ke rumah Abu Nawas. Ia terlihat duduk di halaman, membaca gulungan kertas sambil minum air hangat, matanya segar, tidak sedikit pun mengantuk. Keesokan paginya, raja kembali memanggilnya. Bagaimana tidurmu tadi malam? Luar biasa, tuanku, jawab Abu. Karena aku tidur dengan kepala yang ringan, bukan dengan beban pikiran dari wazir. Raja tertawa terbahak-bahak. Wazir hanya bisa terdiam, wajahnya menegang seperti tembikar panas. Abu lalu menambahkan dengan nada lembut. Kadang manusia takut pada sesuatu bukan karena buruk, tapi karena belum memahami sebabnya. Mereka bilang tidur sore bikin pusing, padahal yang pusing itu bukan kepalanya, melainkan pengetahuannya yang masih tertidur. Raja memerintahkan semua orang di aula berdiri dan berkata, mulai hari ini, siapapun di istana yang ingin tidur sejenak di sore hari, silakan. Tapi ingat, cukup sebentar, seperti Abu Nawas. Karena kebijaksanaan pun, jika terlalu lama dipaksakan, bisa berubah jadi kebodohan. Dan sejak hari itu, para pejabat istana berhenti menertawakan orang yang tidur sore. Bahkan wazir pun diam-diam mulai mencoba tidur sebentar setelah makan siang, meski setiap kali bangun, ia berusaha keras menutupi senyum kecil di wajahnya. Beberapa minggu berlalu, kebiasaan tidur sore mulai jadi tren di Baghdad. Para pegawai istana menyiapkan bantal kecil di bawah meja, para pedagang menutup toko sebentar setelah zuhur, bahkan anak-anak madrasah pun diam-diam meniru Abu Nawas dengan alasan mengistirahatkan pikiran agar cepat hafal pelajaran. Namun, kebiasaan itu justru membuat satu masalah baru muncul. Banyak orang yang terlalu bersemangat meniru, tidur terlalu lama hingga lupa bekerja. Suatu hari, raja mendengar keluhan dari rakyat, bahwa pasar jadi sepi di sore hari karena semua orang tidur. Wazir, yang masih menyimpan rasa kesal, langsung memanfaatkan kesempatan itu. Tuanku, inilah akibat dari ide Abu Nawas. Ia bukan hanya membelah tidur sore, tapi kini membuat seluruh Baghdad malas. Raja mengangguk pelan. Kalau begitu, panggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian, Abu datang dengan wajah tenang dan senyum khasnya. Wahai Abu Nawas, kata raja, kau dulu membelah tidur sore sebagai hal yang baik, tapi sekarang rakyat terlalu memujanya. Apa kau bisa jelaskan? Abu menatap raja, lalu menjawab dengan tenang. Tuanku, apa yang baik bila berlebihan bisa menjadi keburukan. Bahkan madu yang terlalu banyak bisa membuat perut sakit. Wazir memotong, alasan lagi. Bukankah kau yang bilang tidur sore menyegarkan tubuh? Abu tersenyum, benar, wazir. Tapi apakah kau juga minum air seember setiap haus hanya karena air menyehatkan? Raja menahan tawa. Wazir terdiam, tapi Abu melanjutkan dengan nada lebih serius. Tidur sore seperti alat musik, tuanku. Jika dawai terlalu kencang, suaranya pecah. Jika terlalu kendur, tak berbunyi. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Raja tampak tertarik. Bagaimana cara mengajarkan itu pada rakyat? Abu Nawas. Abu berpikir sejenak, lalu berkata, izinkan aku mengadakan percobaan besar Baghdad. Raja mengizinkan. Maka keesokan harinya, Abu Nawas mengumumkan di pasar. Barang siapa ingin tahu rahasia tidur sore yang benar, datanglah ke halaman masjid setelah azan zuhur. Aku akan membuktikan, siapa yang malas dan siapa yang cerdas. Saat waktu yang ditentukan tiba, ratusan orang berkumpul. Abu membawa 2 tikar besar dan berkata, tikar pertama untuk mereka yang ingin tidur tanpa alasan. Tikar kedua untuk mereka yang ingin tidur karena ingin kembali segar bekerja.
Sebagian besar memilih tikar pertama, karena mereka memang ingin tidur lama. Abu tersenyum, menyiapkan kendi air dan sebuah lonceng kecil. Sekarang tidur, katanya. Tapi ingat, siapa yang bangun setelah bunyi lonceng, akan kuberikan hadiah. Ia membunyikan lonceng pertama setelah 20 menit. Beberapa orang langsung bangun, menguap kecil tapi tampak segar. Abu memberi mereka roti dan berkata, "Selamat, kalian tahu kapan harus berhenti." Namun di tikar sebelah, sebagian besar masih tidur nyenyak. Abu tak membangunkan mereka. Ia menunggu hingga 1 jam. Ketika akhirnya mereka bangun, wajah mereka kusut, kepala berat, dan beberapa bahkan marah karena dibangunkan. Abu lalu berteriak, "Lihatlah, bukan tidur sore yang membuat kalian pusing, tapi kalian sendiri yang lupa kapan harus bangun." Kerumunan tertawa keras, sementara mereka yang tidur lama hanya bisa menunduk malu. Kabar percobaan itu segera sampai ke istana. Raja tersenyum mendengarnya dan berkata kepada wazir, "Tampaknya Abu Nawas bukan hanya membuat rakyat tertawa, tapi juga membuat mereka berpikir." Wazir masih berusaha mencari celah. "Tapi tuanku, kalau semua orang berhenti tidur lama, apa jadinya penjual bantal dan kasur?" Abu Nawas yang kebetulan hadir langsung menjawab, "Tenang saja, wazir. Mereka tetap laku, hanya saja kini pembelinya lebih cerdas. Mereka tak lagi membeli bantal untuk tidur seharian, tapi untuk tidur dengan bijak." Raja tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. "Abu Nawas," katanya akhirnya, "kau bukan hanya mengajari rakyat tentang tidur, tapi juga tentang hidup. Segala sesuatu yang baik, bila berlebihan, bisa membuat kita kehilangan nikmatnya." Abu menunduk hormat dan menjawab pelan, "Benar, tuanku. Bahkan cahaya matahari pun, jika tak tahu kapan bersembunyi, bisa membakar bumi yang disinari." Sejak hari itu, Baghdad menjadi kota dengan kebiasaan unik, tak ada yang melarang tidur sore, tapi setiap orang tahu bahwa yang tidur terlalu lama bukan sedang beristirahat, melainkan sedang kehilangan waktu yang tak bisa dibeli kembali. Hari-hari berlalu, dan kebiasaan baru itu membuat suasana Baghdad terasa berbeda. Kota itu menjadi lebih tenang di siang hari, tapi tetap hidup dan penuh semangat menjelang sore. Pedagang di pasar tampak lebih segar, para penulis di madrasah lebih fokus, bahkan para penjaga istana pun tak lagi menguap di tengah tugasnya. Namun suatu hari, Raja sendiri mencoba melakukan apa yang diajarkan Abu Nawas. Setelah makan siang, ia meminta semua pelayan keluar dari ruangannya, dan mencoba tidur sebentar di kursi singgasana. 15 menit berlalu, lalu 20. Tapi Raja belum juga bisa tidur. Ia hanya memejamkan mata tanpa hasil. Ketika Abu Nawas lewat di depan pintu istana, ia dipanggil masuk. "Abu Nawas," kata Raja sambil menghela napas, "aku mencoba tidur seperti katamu. Tapi mataku tak mau terpejam. Mungkin tidur sore itu hanya cocok untuk orang biasa." Abu tersenyum kecil. "Tuanku, mata tidak bisa tertidur jika hati masih sibuk memerintah." Raja mengerutkan dahi. "Maksudmu, tubuh manusia seperti rakyatnya sendiri," jawab Abu perlahan. "Jika tuanku tidak memberi izin untuk tenang, bagaimana mereka bisa beristirahat? Begitu juga tubuh, jika pikiran terus bekerja, mata pun takut untuk menutup." Raja terdiam lama. Ia menatap jendela, melihat sinar matahari menembus tirai emasnya. "Lalu apa yang harus kulakukan?" "Turunkan beban perintah dari kepalamu untuk sejenak, tuanku," ujar Abu lembut. "Jangan pikirkan kerajaan, jangan pikirkan siapapun. Pikirkan hanya satu hal, udara yang masuk dan keluar dari hidungmu. Itulah izin paling adil untuk tidur." Raja menutup mata, menarik napas perlahan, dan dalam beberapa menit, tertidur. Para pelayan yang melihat dari jauh berbisik kagum. Untuk pertama kalinya, Raja bisa tidur siang tanpa mimpi buruk tentang urusan kerajaan. Setelah setengah jam, Abu membunyikan lonceng kecil di tangannya. Raja terbangun dengan wajah cerah dan berkata, "Abu Nawas, aku tidak pusing.
Aku merasa ringan. Abu tersenyum. Begitulah tubuh ketika ia didengarkan, bukan diperintah. Raja bangkit, menatapnya penuh rasa hormat. Abu Nawas, katanya, hari ini aku belajar bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari kitab, kadang datang dari napas yang diperhatikan. Abu menunduk rendah. Dan kadang, tuanku, kebenaran tidak bersembunyi di balik keajaiban, tapi di hal-hal kecil yang sering kita sepelekan, seperti tidur sebentar di waktu yang tepat. Raja tersenyum, lalu memerintahkan agar hari itu dijadikan hari istirahat setengah hari untuk seluruh rakyat Baghdad. Kota itu pun sunyi sejenak, tapi bukan karena malas, melainkan karena setiap orang sedang beristirahat dengan tenang, seimbang, dan sadar. Di sudut pasar, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma, tersenyum melihat orang-orang tertidur singkat di depan toko mereka. Ia menatap langit jingga dan berbisik pelan. Kadang cara paling cerdas untuk menjaga dunia tetap berjalan, adalah dengan tahu kapan harus berhenti sebentar. Abu Nawas bikin raja heran, tidur sore malah bikin otak cerdas bukan pusing. Suatu sore di kota Baghdad, langit mulai berwarna jingga keemasan. Di depan masjid besar, sekelompok orang sedang duduk sambil berbincang santai setelah bekerja. Di antara mereka, muncul sosok yang dikenal tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Ia baru saja selesai membantu seseorang di pasar, dan kini datang sambil menenteng kendi air. Tiba-tiba, salah seorang lelaki bernama Karim berseru, Abu Nawas, kau datang di waktu yang aneh. Jangan bilang kau baru bangun tidur sore. Hati-hati, katanya tidur sore bikin pusing. Orang-orang tertawa. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Begitu katanya, ia menatap Karim. Lalu siapa yang bilang begitu? Dokter, tabib, atau orang yang iri karena tidak sempat tidur? Karim menggaruk kepala. Ya, semua orang tahu itu. Kalau tidur sore, kepala bisa pening, badan berat, dan mimpi pun aneh-aneh. Sudah dari dulu begitu. Abu Nawas duduk di atas batu besar, lalu berkata dengan nada tenang namun tajam. Kalau begitu, mari kita buktikan. Aku suka fakta, bukan mitos. Orang-orang mulai berkerumun. Baik, Karim, kata Abu Nawas. Ceritakan padaku, kapan terakhir kau tidur sore? Karim menjawab, kemarin. Setelah makan siang, aku tertidur, bangun-bangun kepala pening. Abu Nawas mengangguk pelan. Baik, tapi apakah kau tidur di tempat teduh? Tidak, di dekat tungku roti. Panas sekali. Dan apakah kau makan berat sebelum tidur? Tentu saja. Nasi, daging, dan sedikit susu kambing. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, bukan tidur sore yang salah, tapi kau yang memaksa tubuhmu bekerja seperti unta yang disuruh berlari setelah makan 3 karung gandum. Orang-orang tertawa keras. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia mengambil ranting kecil dan menggambarkan sesuatu di tanah. Lihat, katanya sambil menggambar lingkaran. Tubuh manusia seperti roda air. Siang hari, roda berputar karena kerja, panas, dan cahaya. Malam hari, roda melambat agar bisa kembali penuh tenaga. Tapi ketika kau tidur sore setelah makan berat, roda itu belum sempat berhenti. Maka airnya tumpah, itulah rasa pusingmu. Orang-orang mulai manggut-manggut. Seorang pemuda penasaran bertanya, jadi Abu, tidak apa-apa tidur sore kalau dilakukan dengan benar. Justru itu cerdas, kata Abu Nawas. Tidur sebentar di sore hari bisa menyegarkan pikiran, asal waktunya tidak lebih dari 1 jam dan perut tidak penuh. Orang Yunani kuno menyebutnya siesta. Dan sekarang, para ilmuwan modern pun membuktikan hal yang sama, meski mereka tak tahu, Abu Nawas sudah melakukannya berabad-abad lalu. Tiba-tiba seorang kakek yang terkenal keras kepala, Pak Hamid, menimpali, Abu Nawas, kau terlalu banyak bicara. Aku tidak percaya pada omongan semacam itu. Kalau tidur sore tidak bikin pusing, coba buktikan sendiri. Abu Nawas tersenyum geli. Baiklah, aku akan tidur sekarang juga.
Orang-orang tertawa mengira ia bercanda, tapi Abu benar-benar rebah di bawah pohon kurma. Ia menutup mata, bernafas perlahan, dan tertidur selama 20 menit. Ketika ia bangun, orang-orang masih menunggu. "Bagaimana, Abu?" tanya Karim. "Segar sekali," jawabnya sambil menguap kecil. "Rasanya seperti baru keluar dari surga kecil." Pak Hamid mencibir. "Itu karena kau tak makan dulu." "Benar," kata Abu. "Karena makan dulu lalu tidur adalah kebodohan paling halus yang disamarkan sebagai kebiasaan. Sama seperti orang yang menutup gentong sebelum airnya habis, akhirnya air tumpah semua." Semua terdiam, lalu tertawa keras karena perumpamaan itu sangat khas Abu Nawas. Namun Abu tiba-tiba berdiri, memandangi langit yang mulai gelap, dan berkata pelan. Manusia sering menyalahkan hal yang tidak mereka pahami. Mereka bilang tidur sore bikin pusing, padahal yang bikin pusing adalah cara mereka memperlakukan tubuh sendiri. Seperti orang yang menyalahkan matahari karena kepanasan, padahal ia berdiri di tengah padang tanpa peneduh. Karim mengangkat tangan. "Jadi, Abu, apa kesimpulanmu?" Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam namun jenaka. "Kesimpulannya sederhana, Karim. Tidur sore tidak bikin pusing. Yang bikin pusing adalah tidur yang tak kenal waktu, makan tanpa kendali, dan hidup tanpa aturan. Tubuhmu bukan musuh, tapi sahabat. Kalau kau memperlakukan sahabatmu dengan buruk, jangan salahkan dia kalau suatu hari membalas dengan pusing." Suara tawa kembali pecah. Tapi di sela-sela tawa itu, banyak dari mereka diam dan merenung. Sejak hari itu, warga Baghdad mulai berhenti menakuti tidur sore. Mereka mulai meniru kebiasaan Abu Nawas, istirahat singkat setelah siang, secukupnya, tanpa berlebihan. Dan anehnya, kota Baghdad pun menjadi lebih tenang di sore hari, karena setiap orang sedang tidur dengan cerdas, bukan dengan mitos. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang Abu Nawas membantah mitos tidur sore menyebar ke seluruh Baghdad. Hingga akhirnya, berita itu sampai ke telinga wazir kerajaan, yang terkenal sangat kaku dan tak suka jika rakyat mempertanyakan kebiasaan lama. Suatu pagi, wazir memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," katanya dengan nada tegas, "aku dengar kau membuat rakyat percaya bahwa tidur sore itu tidak berbahaya. Kau ingin membuat orang malas." Abu Nawas membungkuk sopan, tapi di balik matanya ada sinar licik yang khas. "Wahai wazir, aku tidak mengajarkan kemalasan, aku hanya mengajarkan keseimbangan. Bahkan kuda pun perlu berhenti untuk minum sebelum melanjutkan perjalanan." Wazir mendengus. "Kuda tidak tidur sore, Abu Nawas." "Benar," jawab Abu cepat, "karena kuda tidak punya pekerjaan seberat manusia yang berpikir, menghitung pajak, dan menahan marah setiap hari. Jika manusia disamakan dengan kuda, maka tak lama lagi wazir pun akan mulai meringkik di ruang kerjanya." Raja yang sedang mendengarkan di balik tirai hampir tertawa, tapi menahan diri. Wazir semakin merah wajahnya. "Kalau begitu," katanya, "aku ingin mengujimu. Hari ini, kau harus tidur sore di aula kerajaan. Jika setelah bangun kau merasa segar, maka aku akan percaya. Tapi jika kau pusing atau mengantuk di malam hari, maka aku akan memerintahkan agar kau menyapu halaman istana selama 3 hari." Abu Nawas mengangguk santai. Sebuah tantangan yang ringan, seperti tidur itu sendiri. Sore harinya, di hadapan para penjaga dan penasihat istana, Abu Nawas berbaring di atas karpet panjang berwarna emas. Ia menutup matanya dengan sehelai kain tipis, lalu tertidur sebentar, hanya 25 menit. Saat ia bangun, wajahnya tampak segar, matanya jernih, dan ia langsung berdiri. "Bagaimana perasaanmu?" tanya wazir dengan nada licik. "Seperti pohon kurma yang baru disiram hujan," jawab Abu sambil tersenyum. Raja, yang kali ini menonton terbuka, ikut bertanya. "Apakah kau yakin tidur sore tidak membawa dampak buruk, Abu Nawas?" "Yang membawa dampak buruk, tuanku," jawab Abu, "bukan tidurnya, tapi waktunya.
Jika seseorang tidur lebih dari 1 jam, tubuhnya masuk ke fase tidur dalam. Ketika dibangunkan, otaknya masih terjebak di antara mimpi dan sadar. Itulah sebabnya kepala terasa berat. Namun jika hanya tidur sebentar, sekitar 1/4 jam hingga setengah jam, otak justru menyegarkan diri. Sekarang para tabib menyebutnya tidur singkat pemulihan. Wazir tampak kebingungan. Bagaimana kau tahu semua itu? Kau bukan tabib. Abu tertawa. Benar, aku bukan tabib. Tapi aku punya teman yang suka tidur lebih dari siapapun di Baghdad, dan aku belajar dari kesalahannya. Semua yang hadir tertawa keras. Raja ikut tersenyum, tapi Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih serius. Wahai tuanku, tidur sore bukan musuh produktivitas. Justru ia menambah ketajaman berpikir. Bahkan burung pun berhenti berkicau di tengah hari untuk beristirahat sebelum melanjutkan terbang di sore yang teduh. Raja mengangguk. Abu Nawas benar. Tubuh manusia bukan besi, ia butuh waktu untuk menata ulang tenaganya. Namun wazir belum menyerah. Kalau begitu, Abu Nawas, mari kita lihat apakah tidur sore membuatmu sulit tidur malam ini. Aku akan menunggu laporan dari penjaga istana. Abu tersenyum lebar. Baik, wazir. Tapi jangan salahkan aku kalau justru engkau yang sulit tidur memikirkan aku tidur nyenyak. Malam itu, sesuai janji, para penjaga mengintip ke rumah Abu Nawas. Ia terlihat duduk di halaman, membaca gulungan kertas sambil minum air hangat, matanya segar, tidak sedikit pun mengantuk. Keesokan paginya, Raja kembali memanggilnya. Bagaimana tidurmu tadi malam? Luar biasa, tuanku, jawab Abu. Karena aku tidur dengan kepala yang ringan, bukan dengan beban pikiran dari wazir. Raja tertawa terbahak-bahak. Wazir hanya bisa terdiam, wajahnya menegang seperti tembikar panas. Abu lalu menambahkan dengan nada lembut. Kadang manusia takut pada sesuatu bukan karena buruk, tapi karena belum memahami sebabnya. Mereka bilang tidur sore bikin pusing, padahal yang pusing itu bukan kepalanya, melainkan pengetahuannya yang masih tertidur. Raja memerintahkan semua orang di aula berdiri dan berkata, mulai hari ini, siapapun di istana yang ingin tidur sejenak di sore hari, silakan. Tapi ingat, cukup sebentar, seperti Abu Nawas. Karena kebijaksanaan pun, jika terlalu lama dipaksakan, bisa berubah jadi kebodohan. Dan sejak hari itu, para pejabat istana berhenti menertawakan orang yang tidur sore. Bahkan wazir pun diam-diam mulai mencoba tidur sebentar setelah makan siang, meski setiap kali bangun, ia berusaha keras menutupi senyum kecil di wajahnya. Beberapa minggu berlalu, kebiasaan tidur sore mulai jadi tren di Baghdad. Para pegawai istana menyiapkan bantal kecil di bawah meja, para pedagang menutup toko sebentar setelah zuhur, bahkan anak-anak madrasah pun diam-diam meniru Abu Nawas dengan alasan, mengistirahatkan pikiran agar cepat hafal pelajaran. Namun, kebiasaan itu justru membuat satu masalah baru muncul. Banyak orang yang terlalu bersemangat meniru, tidur terlalu lama hingga lupa bekerja. Suatu hari, Raja mendengar keluhan dari rakyat, bahwa pasar jadi sepi di sore hari karena semua orang tidur. Wazir, yang masih menyimpan rasa kesal, langsung memanfaatkan kesempatan itu. Tuanku, inilah akibat dari ide Abu Nawas. Ia bukan hanya membelah tidur sore, tapi kini membuat seluruh Baghdad malas. Raja mengangguk pelan. Kalau begitu, panggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian, Abu datang dengan wajah tenang dan senyum khasnya. Wahai Abu Nawas, kata Raja, kau dulu membelah tidur sore sebagai hal yang baik, tapi sekarang rakyat terlalu memujanya. Apa kau bisa jelaskan? Abu menatap Raja, lalu menjawab dengan tenang. Tuanku, apa yang baik bila berlebihan bisa menjadi keburukan. Bahkan madu yang terlalu banyak bisa membuat perut sakit. Wazir memotong, alasan lagi. Bukankah kau yang bilang tidur sore menyegarkan tubuh? Abu tersenyum, benar, Wazir.
Tapi apakah kau juga minum air seember setiap haus hanya karena air menyehatkan? Raja menahan tawa. Wazir terdiam, tapi Abu melanjutkan dengan nada lebih serius. Tidur sore seperti alat musik, tuanku. Jika dawai terlalu kencang, suaranya pecah. Jika terlalu kendur, tak berbunyi. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Raja tampak tertarik. Bagaimana cara mengajarkan itu pada rakyat, Abu Nawas? Abu berpikir sejenak, lalu berkata, izinkan aku mengadakan percobaan besar Baghdad. Raja mengizinkan. Maka keesokan harinya, Abu Nawas mengumumkan di pasar. Barang siapa ingin tahu rahasia tidur sore yang benar, datanglah ke halaman masjid setelah azan zuhur. Aku akan membuktikan siapa yang malas dan siapa yang cerdas. Saat waktu yang ditentukan tiba, ratusan orang berkumpul. Abu membawa 2 tikar besar dan berkata, tikar pertama untuk mereka yang ingin tidur tanpa alasan. Tikar kedua untuk mereka yang ingin tidur karena ingin kembali segar bekerja. Sebagian besar memilih tikar pertama, karena mereka memang ingin tidur lama. Abu tersenyum, menyiapkan kendi air dan sebuah lonceng kecil. Sekarang tidur, katanya. Tapi ingat, siapa yang bangun setelah bunyi lonceng, akan kuberikan hadiah. Ia membunyikan lonceng pertama setelah 20 menit. Beberapa orang langsung bangun, menguap kecil tapi tampak segar. Abu memberi mereka roti dan berkata, selamat, kalian tahu kapan harus berhenti. Namun di tikar sebelah, sebagian besar masih tidur nyenyak. Abu tak membangunkan mereka. Ia menunggu hingga 1 jam. Ketika akhirnya mereka bangun, wajah mereka kusut, kepala berat, dan beberapa bahkan marah karena dibangunkan. Abu lalu berteriak, lihatlah, bukan tidur sore yang membuat kalian pusing, tapi kalian sendiri yang lupa kapan harus bangun. Kerumunan tertawa keras, sementara mereka yang tidur lama hanya bisa menunduk malu. Kabar percobaan itu segera sampai ke istana. Raja tersenyum mendengarnya dan berkata kepada wazir. Tampaknya Abu Nawas bukan hanya membuat rakyat tertawa, tapi juga membuat mereka berpikir. Wazir masih berusaha mencari celah. Tapi tuanku, kalau semua orang berhenti tidur lama, apa jadinya penjual bantal dan kasur? Abu Nawas yang kebetulan hadir langsung menjawab. Tenang saja, wazir. Mereka tetap laku, hanya saja kini pembelinya lebih cerdas. Mereka tak lagi membeli bantal untuk tidur seharian, tapi untuk tidur dengan bijak. Raja tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. Abu Nawas, katanya akhirnya, kau bukan hanya mengajari rakyat tentang tidur, tapi juga tentang hidup. Segala sesuatu yang baik, bila berlebihan, bisa membuat kita kehilangan nikmatnya. Abu menunduk hormat dan menjawab pelan. Benar, tuanku. Bahkan cahaya matahari pun, jika tak tahu kapan bersembunyi, bisa membakar bumi yang disinari. Sejak hari itu, Baghdad menjadi kota dengan kebiasaan unik, tak ada yang melarang tidur sore, tapi setiap orang tahu bahwa yang tidur terlalu lama bukan sedang beristirahat, melainkan sedang kehilangan waktu yang tak bisa dibeli kembali. Hari-hari berlalu, dan kebiasaan baru itu membuat suasana Baghdad terasa berbeda. Kota itu menjadi lebih tenang di siang hari, tapi tetap hidup dan penuh semangat menjelang sore. Pedagang di pasar tampak lebih segar, para penulis di madrasah lebih fokus, bahkan para penjaga istana pun tak lagi menguap di tengah tugasnya. Namun suatu hari, Raja sendiri mencoba melakukan apa yang diajarkan Abu Nawas. Setelah makan siang, ia meminta semua pelayan keluar dari ruangannya, dan mencoba tidur sebentar di kursi singgasana. 15 menit berlalu, lalu 20. Tapi Raja belum juga bisa tidur. Ia hanya memejamkan mata tanpa hasil. Ketika Abu Nawas lewat di depan pintu istana, ia dipanggil masuk. Abu Nawas, kata Raja sambil menghela napas, aku mencoba tidur seperti katamu. Tapi mataku tak mau terpejam. Mungkin tidur sore itu hanya cocok untuk orang biasa. Abu tersenyum kecil. Tuanku, mata tidak bisa tertidur jika hati masih sibuk memerintah.
Raja mengerutkan dahi. Maksudmu? Tubuh manusia seperti rakyatnya sendiri, jawab Abu perlahan. Jika tuanku tidak memberi izin untuk tenang, bagaimana mereka bisa beristirahat? Begitu juga tubuh, jika pikiran terus bekerja, mata pun takut untuk menutup. Raja terdiam lama. Ia menatap jendela, melihat sinar matahari menembus tirai emasnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Turunkan beban perintah dari kepalamu untuk sejenak, tuanku, ujar Abu lembut. Jangan pikirkan kerajaan, jangan pikirkan siapapun. Pikirkan hanya satu hal, udara yang masuk dan keluar dari hidungmu. Itulah izin paling adil untuk tidur. Raja menutup mata, menarik napas perlahan, dan dalam beberapa menit, tertidur. Para pelayan yang melihat dari jauh berbisik kagum. Untuk pertama kalinya, Raja bisa tidur siang tanpa mimpi buruk tentang urusan kerajaan. Setelah setengah jam, Abu membunyikan lonceng kecil di tangannya. Raja terbangun dengan wajah cerah dan berkata, Abu Nawas, aku tidak pusing. Aku merasa ringan. Abu tersenyum. Begitulah tubuh ketika ia didengarkan, bukan diperintah. Raja bangkit, menatapnya penuh rasa hormat. Abu Nawas, katanya, hari ini aku belajar bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari kitab, kadang datang dari napas yang diperhatikan. Abu menunduk rendah. Dan kadang, tuanku, kebenaran tidak bersembunyi di balik keajaiban, tapi di hal-hal kecil yang sering kita sepelekan, seperti tidur sebentar di waktu yang tepat. Raja tersenyum, lalu memerintahkan agar hari itu dijadikan hari istirahat setengah hari untuk seluruh rakyat Baghdad. Kota itu pun sunyi sejenak, tapi bukan karena malas, melainkan karena setiap orang sedang beristirahat dengan tenang, seimbang, dan sadar. Di sudut pasar, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma, tersenyum melihat orang-orang tertidur singkat di depan toko mereka. Ia menatap langit jingga dan berbisik pelan. Kadang cara paling cerdas untuk menjaga dunia tetap berjalan, adalah dengan tahu kapan harus berhenti sebentar. Abu Nawas bikin Raja heran, tidur sore malah bikin otak cerdas bukan pusing. Suatu sore di kota Baghdad, langit mulai berwarna jingga keemasan. Di depan masjid besar, sekelompok orang sedang duduk sambil berbincang santai setelah bekerja. Di antara mereka, muncul sosok yang dikenal tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Ia baru saja selesai membantu seseorang di pasar, dan kini datang sambil menenteng kendi air. Tiba-tiba, salah seorang lelaki bernama Karim berseru, Abu Nawas. Kau datang di waktu yang aneh. Jangan bilang kau baru bangun tidur sore. Hati-hati, katanya tidur sore bikin pusing. Orang-orang tertawa. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Begitu katanya, ia menatap Karim. Lalu siapa yang bilang begitu? Dokter, tabib, atau orang yang iri karena tidak sempat tidur? Karim menggaruk kepala. Ya, semua orang tahu itu. Kalau tidur sore, kepala bisa pening, badan berat, dan mimpi pun aneh-aneh. Sudah dari dulu begitu. Abu Nawas duduk di atas batu besar, lalu berkata dengan nada tenang namun tajam. Kalau begitu, mari kita buktikan. Aku suka fakta, bukan mitos. Orang-orang mulai berkerumun. Baik, Karim, kata Abu Nawas. Ceritakan padaku, kapan terakhir kau tidur sore? Karim menjawab, kemarin. Setelah makan siang, aku tertidur, bangun-bangun kepala pening. Abu Nawas mengangguk pelan. Baik, tapi apakah kau tidur di tempat teduh? Tidak, di dekat tungku roti. Panas sekali. Dan apakah kau makan berat sebelum tidur? Tentu saja. Nasi, daging, dan sedikit susu kambing. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, bukan tidur sore yang salah, tapi kau yang memaksa tubuhmu bekerja seperti unta yang disuruh berlari setelah makan 3 karung gandum. Orang-orang tertawa keras. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia mengambil ranting kecil dan menggambarkan sesuatu di tanah. Lihat, katanya sambil menggambar lingkaran. Tubuh manusia seperti roda air.
Siang hari, roda berputar karena kerja, panas, dan cahaya. Malam hari, roda melambat agar bisa kembali penuh tenaga. Tapi ketika kau tidur sore setelah makan berat, roda itu belum sempat berhenti. Maka airnya tumpah, itulah rasa pusingmu. Orang-orang mulai manggut-manggut. Seorang pemuda penasaran bertanya, jadi Abu, tidak apa-apa tidur sore kalau dilakukan dengan benar. Justru itu cerdas, kata Abu Nawas. Tidur sebentar di sore hari bisa menyegarkan pikiran, asal waktunya tidak lebih dari 1 jam dan perut tidak penuh. Orang Yunani kuno menyebutnya siesta. Dan sekarang, para ilmuwan modern pun membuktikan hal yang sama, meski mereka tak tahu, Abu Nawas sudah melakukannya berabad-abad lalu. Tiba-tiba seorang kakek yang terkenal keras kepala, Pak Hamid, menimpali, Abu Nawas, kau terlalu banyak bicara. Aku tidak percaya pada omongan semacam itu. Kalau tidur sore tidak bikin pusing, coba buktikan sendiri. Abu Nawas tersenyum geli. Baiklah, aku akan tidur sekarang juga. Orang-orang tertawa mengira ia bercanda, tapi Abu benar-benar rebah di bawah pohon kurma. Ia menutup mata, bernafas perlahan, dan tertidur selama 20 menit. Ketika ia bangun, orang-orang masih menunggu. Bagaimana, Abu? Tanya Karim. Segar sekali, jawabnya sambil menguap kecil. Rasanya seperti baru keluar dari surga kecil. Pak Hamid mencibir. Itu karena kau tak makan dulu. Benar, kata Abu. Karena makan dulu lalu tidur adalah kebodohan paling halus yang disamarkan sebagai kebiasaan. Sama seperti orang yang menutup gentong sebelum airnya habis, akhirnya air tumpah semua. Semua terdiam, lalu tertawa keras karena perumpamaan itu sangat khas Abu Nawas. Namun Abu tiba-tiba berdiri, memandangi langit yang mulai gelap, dan berkata pelan. Manusia sering menyalahkan hal yang tidak mereka pahami. Mereka bilang tidur sore bikin pusing, padahal yang bikin pusing adalah cara mereka memperlakukan tubuh sendiri. Seperti orang yang menyalahkan matahari karena kepanasan, padahal ia berdiri di tengah padang tanpa peneduh. Karim mengangkat tangan. Jadi, Abu, apa kesimpulanmu? Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam namun jenaka. Kesimpulannya sederhana, Karim. Tidur sore tidak bikin pusing. Yang bikin pusing adalah tidur yang tak kenal waktu, makan tanpa kendali, dan hidup tanpa aturan. Tubuhmu bukan musuh, tapi sahabat. Kalau kau memperlakukan sahabatmu dengan buruk, jangan salahkan dia kalau suatu hari membalas dengan pusing. Suara tawa kembali pecah. Tapi di sela-sela tawa itu, banyak dari mereka diam dan merenung. Sejak hari itu, warga Baghdad mulai berhenti menakuti tidur sore. Mereka mulai meniru kebiasaan Abu Nawas, istirahat singkat setelah siang, secukupnya, tanpa berlebihan. Dan anehnya, kota Baghdad pun menjadi lebih tenang di sore hari, karena setiap orang sedang tidur dengan cerdas, bukan dengan mitos. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang Abu Nawas membantah mitos tidur sore, menyebar ke seluruh Baghdad. Hingga akhirnya, berita itu sampai ke telinga wazir kerajaan, yang terkenal sangat kaku dan tak suka jika rakyat mempertanyakan kebiasaan lama. Suatu pagi, wazir memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, katanya dengan nada tegas, aku dengar kau membuat rakyat percaya bahwa tidur sore itu tidak berbahaya. Kau ingin membuat orang malas. Abu Nawas membungkuk sopan, tapi di balik matanya ada sinar licik yang khas. Wahai wazir, aku tidak mengajarkan kemalasan, aku hanya mengajarkan keseimbangan. Bahkan kuda pun perlu berhenti untuk minum sebelum melanjutkan perjalanan. Wazir mendengus. Kuda tidak tidur sore, Abu Nawas. Benar, jawab Abu cepat, karena kuda tidak punya pekerjaan seberat manusia yang berpikir, menghitung pajak, dan menahan marah setiap hari. Jika manusia disamakan dengan kuda, maka tak lama lagi wazir pun akan mulai meringkik di ruang kerjanya. Raja yang sedang mendengarkan di balik tirai hampir tertawa, tapi menahan diri. Wazir semakin merah wajahnya. Kalau begitu, katanya,
Aku ingin mengujimu. Hari ini, kau harus tidur sore di aula kerajaan. Jika setelah bangun kau merasa segar, maka aku akan percaya. Tapi jika kau pusing atau mengantuk di malam hari, maka aku akan memerintahkan agar kau menyapu halaman istana selama 3 hari. Abu Nawas mengangguk santai. Sebuah tantangan yang ringan, seperti tidur itu sendiri. Sore harinya, di hadapan para penjaga dan penasihat istana, Abu Nawas berbaring di atas karpet panjang berwarna emas. Ia menutup matanya dengan sehelai kain tipis, lalu tertidur sebentar, hanya 25 menit. Saat ia bangun, wajahnya tampak segar, matanya jernih, dan ia langsung berdiri. "Bagaimana perasaanmu?" tanya wazir dengan nada licik. "Seperti pohon kurma yang baru disiram hujan," jawab Abu sambil tersenyum. Raja, yang kali ini menonton terbuka, ikut bertanya. "Apakah kau yakin tidur sore tidak membawa dampak buruk, Abu Nawas?" "Yang membawa dampak buruk, tuanku," jawab Abu, "bukan tidurnya, tapi waktunya. Jika seseorang tidur lebih dari 1 jam, tubuhnya masuk ke fase tidur dalam. Ketika dibangunkan, otaknya masih terjebak di antara mimpi dan sadar. Itulah sebabnya kepala terasa berat. Namun jika hanya tidur sebentar, sekitar 1/4 jam hingga setengah jam, otak justru menyegarkan diri. Sekarang para tabib menyebutnya tidur singkat pemulihan." Wazir tampak kebingungan. "Bagaimana kau tahu semua itu? Kau bukan tabib." Abu tertawa. "Benar, aku bukan tabib. Tapi aku punya teman yang suka tidur lebih dari siapapun di Baghdad, dan aku belajar dari kesalahannya." Semua yang hadir tertawa keras. Raja ikut tersenyum, tapi Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih serius. "Wahai tuanku, tidur sore bukan musuh produktivitas. Justru ia menambah ketajaman berpikir. Bahkan burung pun berhenti berkicau di tengah hari untuk beristirahat sebelum melanjutkan terbang di sore yang teduh." Raja mengangguk. Abu Nawas benar. Tubuh manusia bukan besi, ia butuh waktu untuk menata ulang tenaganya. Namun wazir belum menyerah. "Kalau begitu, Abu Nawas, mari kita lihat apakah tidur sore membuatmu sulit tidur malam ini. Aku akan menunggu laporan dari penjaga istana." Abu tersenyum lebar. "Baik, wazir. Tapi jangan salahkan aku kalau justru engkau yang sulit tidur memikirkan aku tidur nyenyak." Malam itu, sesuai janji, para penjaga mengintip ke rumah Abu Nawas. Ia terlihat duduk di halaman, membaca gulungan kertas sambil minum air hangat, matanya segar, tidak sedikit pun mengantuk. Keesokan paginya, Raja kembali memanggilnya. "Bagaimana tidurmu tadi malam?" "Luar biasa, tuanku," jawab Abu. "Karena aku tidur dengan kepala yang ringan, bukan dengan beban pikiran dari wazir." Raja tertawa terbahak-bahak. Wazir hanya bisa terdiam, wajahnya menegang seperti tembikar panas. Abu lalu menambahkan dengan nada lembut. "Kadang manusia takut pada sesuatu bukan karena buruk, tapi karena belum memahami sebabnya. Mereka bilang tidur sore bikin pusing, padahal yang pusing itu bukan kepalanya, melainkan pengetahuannya yang masih tertidur." Raja memerintahkan semua orang di aula berdiri dan berkata, "Mulai hari ini, siapapun di istana yang ingin tidur sejenak di sore hari, silakan. Tapi ingat, cukup sebentar, seperti Abu Nawas. Karena kebijaksanaan pun, jika terlalu lama dipaksakan, bisa berubah jadi kebodohan." Dan sejak hari itu, para pejabat istana berhenti menertawakan orang yang tidur sore. Bahkan wazir pun diam-diam mulai mencoba tidur sebentar setelah makan siang, meski setiap kali bangun, ia berusaha keras menutupi senyum kecil di wajahnya. Beberapa minggu berlalu, kebiasaan tidur sore mulai jadi tren di Baghdad. Para pegawai istana menyiapkan bantal kecil di bawah meja, para pedagang menutup toko sebentar setelah zuhur, bahkan anak-anak madrasah pun diam-diam meniru Abu Nawas dengan alasan mengistirahatkan pikiran agar cepat hafal pelajaran. Namun, kebiasaan itu justru membuat satu masalah baru muncul.
Banyak orang yang terlalu bersemangat meniru, tidur terlalu lama hingga lupa bekerja. Suatu hari, raja mendengar keluhan dari rakyat, bahwa pasar jadi sepi di sore hari karena semua orang tidur. Wazir, yang masih menyimpan rasa kesal, langsung memanfaatkan kesempatan itu. Tuanku, inilah akibat dari ide Abu Nawas. Ia bukan hanya membelah tidur sore, tapi kini membuat seluruh Baghdad malas. Raja mengangguk pelan. Kalau begitu, panggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian, Abu datang dengan wajah tenang dan senyum khasnya. Wahai Abu Nawas, kata raja, kau dulu membelah tidur sore sebagai hal yang baik, tapi sekarang rakyat terlalu memujanya. Apa kau bisa jelaskan? Abu menatap raja, lalu menjawab dengan tenang. Tuanku, apa yang baik bila berlebihan bisa menjadi keburukan. Bahkan madu yang terlalu banyak bisa membuat perut sakit. Wazir memotong, alasan lagi. Bukankah kau yang bilang tidur sore menyegarkan tubuh? Abu tersenyum, benar, Wazir. Tapi apakah kau juga minum air seember setiap haus hanya karena air menyehatkan? Raja menahan tawa. Wazir terdiam, tapi Abu melanjutkan dengan nada lebih serius. Tidur sore seperti alat musik, tuanku. Jika dawai terlalu kencang, suaranya pecah. Jika terlalu kendur, tak berbunyi. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Raja tampak tertarik. Bagaimana cara mengajarkan itu pada rakyat, Abu Nawas? Abu berpikir sejenak, lalu berkata, izinkan aku mengadakan percobaan besar Baghdad. Raja mengizinkan. Maka keesokan harinya, Abu Nawas mengumumkan di pasar. Barang siapa ingin tahu rahasia tidur sore yang benar, datanglah ke halaman masjid setelah azan zuhur. Aku akan membuktikan siapa yang malas dan siapa yang cerdas. Saat waktu yang ditentukan tiba, ratusan orang berkumpul. Abu membawa 2 tikar besar dan berkata, tikar pertama untuk mereka yang ingin tidur tanpa alasan. Tikar kedua untuk mereka yang ingin tidur karena ingin kembali segar bekerja. Sebagian besar memilih tikar pertama, karena mereka memang ingin tidur lama. Abu tersenyum, menyiapkan kendi air dan sebuah lonceng kecil. Sekarang tidur, katanya. Tapi ingat, siapa yang bangun setelah bunyi lonceng, akan kuberikan hadiah. Ia membunyikan lonceng pertama setelah 20 menit. Beberapa orang langsung bangun, menguap kecil tapi tampak segar. Abu memberi mereka roti dan berkata, selamat, kalian tahu kapan harus berhenti. Namun di tikar sebelah, sebagian besar masih tidur nyenyak. Abu tak membangunkan mereka. Ia menunggu hingga 1 jam. Ketika akhirnya mereka bangun, wajah mereka kusut, kepala berat, dan beberapa bahkan marah karena dibangunkan. Abu lalu berteriak. Lihatlah, bukan tidur sore yang membuat kalian pusing, tapi kalian sendiri yang lupa kapan harus bangun. Kerumunan tertawa keras, sementara mereka yang tidur lama hanya bisa menunduk malu. Kabar percobaan itu segera sampai ke istana. Raja tersenyum mendengarnya dan berkata kepada wazir. Tampaknya Abu Nawas bukan hanya membuat rakyat tertawa, tapi juga membuat mereka berpikir. Wazir masih berusaha mencari celah. Tapi tuanku, kalau semua orang berhenti tidur lama, apa jadinya penjual bantal dan kasur? Abu Nawas yang kebetulan hadir langsung menjawab. Tenang saja, wazir. Mereka tetap laku, hanya saja kini pembelinya lebih cerdas. Mereka tak lagi membeli bantal untuk tidur seharian, tapi untuk tidur dengan bijak. Raja tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. Abu Nawas, katanya akhirnya, kau bukan hanya mengajari rakyat tentang tidur, tapi juga tentang hidup. Segala sesuatu yang baik, bila berlebihan, bisa membuat kita kehilangan nikmatnya. Abu menunduk hormat dan menjawab pelan. Benar, tuanku. Bahkan cahaya matahari pun, jika tak tahu kapan bersembunyi, bisa membakar bumi yang disinari. Sejak hari itu, Baghdad menjadi kota dengan kebiasaan unik, tak ada yang melarang tidur sore, tapi setiap orang tahu bahwa yang tidur terlalu lama bukan sedang beristirahat,
melainkan sedang kehilangan waktu yang tak bisa dibeli kembali. Hari-hari berlalu, dan kebiasaan baru itu membuat suasana Baghdad terasa berbeda. Kota itu menjadi lebih tenang di siang hari, tapi tetap hidup dan penuh semangat menjelang sore. Pedagang di pasar tampak lebih segar, para penulis di madrasah lebih fokus, bahkan para penjaga istana pun tak lagi menguap di tengah tugasnya. Namun suatu hari, Raja sendiri mencoba melakukan apa yang diajarkan Abu Nawas. Setelah makan siang, ia meminta semua pelayan keluar dari ruangannya, dan mencoba tidur sebentar di kursi singgasana. 15 menit berlalu, lalu 20. Tapi Raja belum juga bisa tidur. Ia hanya memejamkan mata tanpa hasil. Ketika Abu Nawas lewat di depan pintu istana, ia dipanggil masuk. Abu Nawas, kata Raja sambil menghela napas, aku mencoba tidur seperti katamu. Tapi mataku tak mau terpejam. Mungkin tidur sore itu hanya cocok untuk orang biasa. Abu tersenyum kecil. Tuanku, mata tidak bisa tertidur jika hati masih sibuk memerintah. Raja mengerutkan dahi. Maksudmu? Tubuh manusia seperti rakyatnya sendiri, jawab Abu perlahan. Jika tuanku tidak memberi izin untuk tenang, bagaimana mereka bisa beristirahat? Begitu juga tubuh, jika pikiran terus bekerja, mata pun takut untuk menutup. Raja terdiam lama. Ia menatap jendela, melihat sinar matahari menembus tirai emasnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Turunkan beban perintah dari kepalamu untuk sejenak, tuanku, ujar Abu lembut. Jangan pikirkan kerajaan, jangan pikirkan siapapun. Pikirkan hanya satu hal, udara yang masuk dan keluar dari hidungmu. Itulah izin paling adil untuk tidur. Raja menutup mata, menarik napas perlahan, dan dalam beberapa menit, tertidur. Para pelayan yang melihat dari jauh berbisik kagum. Untuk pertama kalinya, Raja bisa tidur siang tanpa mimpi buruk tentang urusan kerajaan. Setelah setengah jam, Abu membunyikan lonceng kecil di tangannya. Raja terbangun dengan wajah cerah dan berkata, Abu Nawas, aku tidak pusing. Aku merasa ringan. Abu tersenyum. Begitulah tubuh ketika ia didengarkan, bukan diperintah. Raja bangkit, menatapnya penuh rasa hormat. Abu Nawas, katanya, hari ini aku belajar bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari kitab, kadang datang dari napas yang diperhatikan. Abu menunduk rendah. Dan kadang, tuanku, kebenaran tidak bersembunyi di balik keajaiban, tapi di hal-hal kecil yang sering kita sepelekan, seperti tidur sebentar di waktu yang tepat. Raja tersenyum, lalu memerintahkan agar hari itu dijadikan hari istirahat setengah hari untuk seluruh rakyat Baghdad. Kota itu pun sunyi sejenak, tapi bukan karena malas, melainkan karena setiap orang sedang beristirahat dengan tenang, seimbang, dan sadar. Di sudut pasar, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma, tersenyum melihat orang-orang tertidur singkat di depan toko mereka. Ia menatap langit jingga dan berbisik pelan. Kadang cara paling cerdas untuk menjaga dunia tetap berjalan, adalah dengan tahu kapan harus berhenti sebentar.